Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saatnya kembali kami sampaikan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim edisi akhir pekan kali ini. Bersama saya Muhammad Haikal, kita akan segera ikuti Jurnal Kotim selengkapnya. Kepolisian Resor Kota Waringin Timur melakukan gelar pasukan serta sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pihaknya menegaskan akan menindak sesuai hukum yang berlaku bagi siapa saja yang sengaja membakar hutan atau lahan. Gelar pasukan serta sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla dilaksanakan dalam persiapan menghadapi Karhutla. Dalam pencegahan hingga penanggulangan dan penindakan Karhutla, Polres Kota Waringin Timur mendapat supervisi dan asistensi dari tim Karhutla Mabes Polri. Tim turut mengecek sarana dan prasarana yang ada termasuk milik relawan. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarvani mengatakan, berdasarkan arahan tim Karhutla Mabes Polri, diperlukan sinergitas yang baik dari seluruh pihak dalam mencegah dan menanggulangi Karhutla. Aparat kepolisian juga akan menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku bagi siapa saja yang dengan sengaja membakar hutan atau lahan. Belum memberikan pengarahan tentang atensi-atensi dan program-program khusus dari pusat, dari Mabes Polri terkait dengan penanggulangan Karhutla. Beliau juga berkenan menyempatkan diri untuk mengecek kesiapan kita, perlengkapan Karhutla, penanggulangan, baik itu peralatan maupun sarana prasarana dan personil. Disampaikan kepada masyarakat Kotim, beliau menghimbau untuk penanggulangan Karhutla perlu sinergitas total dari seluruh pihak, khususnya masyarakat Kotim dan aparat penegak hukum baik TNI maupun dari stakeholder terkait. Salah satu dari atensi beliau, apabila ada orang yang memang patut diduga sebagai pelaku pembakaran, pembakaran hutan, baik itu secara korporasi atau sendiri dengan niat memang untuk membakar hutan, diberikan ancaman yang maksimal. Ya, jadi itu bentuk tindakan tegas dan kita juga akan melaksanakan itu. Dalam menanggulangi Karhutla, petugas maupun relawan kerap dihadapkan sulit dan jauhnya akses menuju titik lokasi kebakaran. Hal itu akan semakin diperparah jika di sekitar lokasi kebakaran tidak terdapat sumber air. Intinya dari relawan Pekalongan Barat ataupun relawan dari Motobaru Kupang siap melaksanakan tugas, di mana di tahun ini kebakaran lahan diperkirakan ada beberapa spot yang sudah ada kelihatan. Kendala yang dihadapi sampai saat ini adalah kadang-kadang lokasi dari kebakaran lahan itu titik spot yang ada, yang kemarin ada beberapa spot yang muncul, itu lokasi dari badan jalan ataupun lokasi dari titik air itu perlu jauh. Antisipasi Karhutla di Kota Waringin Timur sangat diperlukan karena merupakan salah satu wilayah yang rawan terjadi Karhutla. Apalagi di tahun ini, musim kemarau diprediksi terjadi lebih panjang dan lebih kering dari tahun sebelumnya. Masud Badarudin, Hayat TV. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur bertekad mewujudkan pelayanan yang terbaik. Sebagai barometer, rumah sakit tersebut tengah berjuang dalam memperoleh akreditasi paripurna. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit bersama pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur telah berkomitmen penuh dalam suksesnya perolehan akreditasi paripurna. Akreditasi paripurna merupakan predikat hasil penilaian tertinggi yang diberikan berdasarkan penilaian terhadap manajemen mutu dan keselamatan pasien yang diterapkan di rumah sakit. Jumat 17 Maret, tim surveyor dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Dharma Husada Paripurna mendatangi RSUD Dr. Murjani Sampit. Selama 2 hari, tim surveyor melakukan penilaian kepada tim akreditasi paripurna rumah sakit.
Bupati Kota Waringin Timur Halikinur turut hadir memberikan semangat dan motivasi kepada para pegawai rumah sakit, terutama tim akreditasi paripurna. Dikatakan Halikinur, hal terpenting dalam mewujudkan akreditasi adalah bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan diraihnya akreditasi paripurna menjadi barometer baiknya mutu pelayanan rumah sakit sesuai standar yang ditetapkan. Saya terima kasih juga dengan tim akreditasi rumah sakit Umum Dr. Sampit yang sudah bekerja keras, semua mulai di jajaran di bawah, security sampai ke jajaran direktur. Ini seperti semangatnya luar biasa, tapi seperti saya sampaikan juga maupun oleh tim akreditasi bahwa sertifikat sempurna itu memang dibutuhkan sebagai barometer, sebagai contoh bahwa itu sudah mencapai, tetapi yang lebih dari itu adalah realisasi atau real pelayanan itu memang bagus, mutu pelayanan itu yang diharapkan. Jadi kita berharap mudah-mudahan dengan upaya maksimal dari semua teman-teman kita di rumah sakit ini, tahun ini kita memperoleh predikat paripurna. Karena dengan memperoleh predikat paripurna berarti mutu pelayanan ini sudah sangat baik, sudah sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan. Dan harapan kita dengan begitu, nanti bila begitu paripurna, kita akan meningkatkan terus pelayanan di bidang apa saja di rumah sakit ini, sehingga warga kita tidak perlu lagi keluar daerah, tapi cukup di rumah sakit Dr. Munjaya sudah bisa melayani semua jenis penyakit yang menimpa masyarakat kita. Pada tahun 2019 lalu, RSUD Dr. Murjani Sampit telah meraih akreditasi utama. Tinggal 1 bintang lagi yang belum dicapai untuk menjadikan rumah sakit tersebut meraih akreditasi paripurna. Masud Badarudin, Hayat TV. Sementara itu, rumitnya pengurusan perizinan galian C seperti pasir uruk dan tanah membuat maraknya aktivitas galian C di Sampit secara ilegal atau tanpa izin. Hal tersebut terungkap saat rapat dengar pendapat terkait permasalahan penghentian kegiatan aktivitas galian C di ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Waringin Timur, Rabu 8 Maret 2023. Seperti disampaikan Koordinator Lapangan atau Korlap Aliansi Supir Truk Material dan Dam Truk Kotim Mahmud Dirham. Menurutnya, pengusaha galian C di Sampit mengeluhkan rumitnya prosedur pengurusan izin sehingga membuat usaha mereka ilegal hingga sekarang. Rumitnya pengurusan prosedur galian C juga harus menggunakan OCC, ditambah begitu banyaknya kode yang harus dimasukkan dalam sistem tersebut, sehingga dinilai menambah kerumitan prosedur perizinan untuk usaha material mineral bukan logam ini. Tuntutan awal ya sama kita lihat ini kita di stop aktivitas. Sudah saya sampaikan kalau kita ini supir ini kita ini pembeli. Kita nggak tahu masalah izin perizinan, kita kan nggak ngerti soal izin perizinan. Harusnya itu sudah diantisipasi dari sebelum-sebelumnya. Nah, jangan tunggu kami turun, jangan tunggu kami ini teriak, kan gitu seharusnya itu. Jadi beliau-beliau yang pengambil kebijakan di dalam itu sudah merumuskan supaya kami tidak lagi terjadi hal yang kayak begini lagi nih. Nah, ini terjadi terus ini. Mungkin demikian deh ya. Terkait ruwetnya prosedur perizinan tersebut, pengusaha galian C berharap agar ada sosialisasi dari pemerintah terkait prosedur untuk usaha material mineral bukan logam tersebut. Nurmansyah, Hayat TV. Di lain pihak, berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 55 tahun 2021 telah ada pendelegasian kewenangan galian C pada Gubernur Kalimantan Tengah. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah atau Setda Kota Waringin Timur, Rodi Kamislam, menegaskan sebelumnya izin terkait material mineral bukan logam diambil alih seluruhnya oleh Kementerian Pertambangan. Namun berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 55 tahun 2021, kini telah ada pendelegasian kewenangan galian C pada Gubernur Kalimantan Tengah. Kalau dulu belum ada pendelegasian dan mengurus izin ke Kementerian Pertambangan, kesulitan pengurusan izin tidak hanya dialami Kotim tapi seluruh Indonesia. Sekarang lebih mudah karena ada pendelegasian, pasalnya ada surat dari Gubernur Kalteng dalam 2 tahap, yakni rekomendasi wilayah usaha, kemudian izin usaha. Berdasarkan informasi data Bupati mengeluarkan rekomendasi informasi ruang nanti ke Pomoh. Nah, kemudian Pomoh ini nanti akan membawa ke SDM
efisiensi lah. Ada kita mengajukan titik koordinasi ini kan kita tidak tahu wilayahnya itu masuk kawasan apa. Kemudian izinnya itu masih dengan diriwayatkan atau tidak. Sehingga apa yang disampaikan Bapak tadi ada yang namanya kita mengacu pada sistem koordinasi kita. Oleh karena itu, tegas Rodi, sementara Pemkab Kotim saat ini tergantung dari provinsi, karena Pemkab Kotim tidak ada kewenangan, hanya memberikan rekomendasi izin ruang, selanjutnya sepenuhnya kebijakan di pemerintah provinsi. Normansa, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, selanjutnya kita akan bergeser ke kabupaten tetangga Kota Waringin Barat. Pencabulan anak di bawah umur kembali terjadi di sebuah desa di Kecamatan Pangkalan Lada. Bahkan, lebih parahnya korban dicekoki minuman keras dan dilakukan oleh 2 orang pelaku. Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Waringin Barat meringkus 2 orang pemuda yaitu ES 25 tahun dan MY 20 tahun. Karena telah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Bahkan lebih parahnya lagi, kedua pelaku tersebut sebelum melakukan aksi bejatnya, kedua pelaku mencekoki terlebih dahulu korban yang masih remaja dengan minuman keras. Dalam press release yang disampaikan di halaman Mapolres Kota Waringin Barat, AKBP Bayu Wicaksono mengatakan bahwa pencabulan ini terjadi di salah satu desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Lada pada Kamis 3 November 2022 lalu pada sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Awalnya korban mendapat pesan singkat dari temannya dan diajak main ke rumah salah satu pelaku, lalu korban lantas meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk pamit pergi. Kemudian saat korban sedang berada di rumah temannya itu, korban dicat tersangka MY dan akhirnya korban dijemput dan dibawa ke rumah tersangka ES. Setibanya di sana, korban, teman korban, dan kedua tersangka mengobrol terlebih dahulu di ruang tamu. Dan pada saat itu sudah ada minuman beralkohol. Korban pun lantas diberi 1 gelas oleh tersangka MY. Kemudian pada sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, pelaku MY mengajak korban yang sudah dalam pengaruh alkohol untuk masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Dan pada saat itu kamar tersebut sudah ada tersangka ES. Korban
melati usia 17 tahun, jadi masih di bawah dewasa, di bawah usia dewasa. Ya, waktu dan TKP hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira jam 22.00 di Desa Sumerangit, SP2, Kecamatan Pangkalan Lada. Modus operandi di tempat dan waktu yang tadi saya sampaikan, korban sempat dichat oleh temannya dan diajak main ke rumah salah satu tersangka, yaitu saudara Ervin. Lalu korban meminta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke rumah seorang teman. Jadi pergi ke rumah seorang teman, dan setelah itu korban berada di rumah temannya. Korban dichat oleh saudara Anto dan akhirnya korban dijemput. Setelah terjadi komunikasi melalui chattingan, dijemput oleh saudara Anto ya, pada pukul 20.40 di rumah temannya tersebut. Jadi datang dulu korban ke rumah temannya, ada chatan lagi dari saudara Anto, dijemput sama saudara Anto. Ketika sampai di rumah tersangka, saudara Ervin, korban dan teman korban dan kedua tersangka ngobrol di ruang tamu. Pada saat itu sudah ada minuman beralkohol, dan korban pun diberi 1 gelas minuman alkohol oleh tersangka Anto. Kemudian pukul 22.00 saudara Anto mengajak korban masuk ke dalam kamar untuk istirahat, dan pada saat itu di kamar sudah ada tersangka saudara Ervin. Setelah itu korban disuruh tiduran di karpet oleh tersangka saudara Anto, dan tersangka saudara Anto mulai menyetujui korban. Setelah itu tersangka saudara Anto keluar kamar, tapi saat itu masih ada Ervin. Lalu ketika korban sedang masang baju, korban disuruh berbaring di karpet kembali. Saat ini kedua pelaku telah berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Kota Waringin Barat. Para tersangka juga terancam pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Muhammad Iksan, SBTV. Masih dari Kota Waringin Barat, musibah kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Kota Waringin Barat, di mana satu buah barak atau rumah kontrakan yang ada di RT 16 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, ludes terbakar. Material rumah yang berasal dari kayu membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan. Asap hitam membumbung tinggi akibat besarnya kobaran api. Dalam kurun waktu kurang dari 1 jam, api menghanguskan hampir semua bagian rumah barakan milik Farida yang berada di RT 16 Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan. Cuaca yang cukup terik serta sebagian besar material barakan terbuat dari kayu membuat api cepat melahap habis semua bangunan. Petugas pemadam kebakaran dari Dinas Damkar Kota Waringin Barat dan juga BPBD serta petugas lainnya dan juga warga hanya mampu menyelamatkan bagian bawah dan juga mengamankan bangunan yang ada di sekitar barakan agar tidak merembet ke bangunan lainnya. Apalagi lokasi kebakaran berada di dalam gang yang menyulitkan petugas untuk keluar masuk. Rumah barakan berukuran panjang dengan beberapa kamar ini hanya tersisa puing-puing bagian atas dan lantai yang masih tersisa. Sejumlah sepeda motor yang diduga milik penghuni barakan ini tidak bisa diselamatkan. Menurut warga sendiri, kebakaran terjadi sekitar pukul 1 siang, di mana mereka dikejutkan dengan kobaran api yang tiba-tiba membesar sehingga banyak warga sekitar yang panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang dari dalam rumah. Ya sekitar jam 1:10 lah tadi. Tadi berapa lah? 1, 2, 3. 8 kah 7 kan, sekitar itu aja. Kurang tahu juga itu ada orang kita juga memang mendadak juga ke sini melihat api yang besar itu. Selain petugas pemadam kebakaran dari Dinas Damkar dan juga BPBD, pemadaman juga dilakukan dan dibantu warga sekitar serta aparat TNI dan Polri, termasuk petugas dari PMI yang juga siaga di lokasi kejadian. Hingga saat ini belum diketahui penyebab kebakaran yang terjadi tersebut. Akibat kebakaran yang terjadi kali ini ditaksir kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah. M. Nasihin, SBTV. Dan akhirnya sampai di sini perjumpaan kita di Jurnal Kotim kali ini bersama saya Muhammad Haikal. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi di Jurnal Kotim selanjutnya. Selamat weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.